Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Fitralian Nur, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mengenai mata kuliah PPI rolling kedua, yakni melaksanakan pengurusan jenazah. Pada bagian memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Baik, yang perlu disiapkan yakni properti yang saya siapkan hanya boneka saja sebagai media percontohan dalam pelaksanaan pengurusan jenazah, dalam memandikan dan mengkafankan, yakni dalam mempersiapkan jenazah itu sebelumnya, jika ada ahli waris sebagai orang yang jadi saksi kematian atau meninggalnya orang tersebut, maka lebih diperkenankan untuk melaksanakan beberapa bagian untuk mempermudah mayit agar tidak kaku pada saat dikafankan, yakni membimbing talqin seorang yang menghadap sakaratul maut, yakni orang yang sebagai yang berada di sekitar beliau atau ahli warisnya, yakni membimbingnya dengan mengucap la ilaha illallah jika sudah meninggal atau dinyatakan meninggal, yakni orang tersebut memberikan isyarat pakai tangan untuk menutup kelopak mata dengan menggunakan tangan kanan seperti ini. Jika bagian dagu masih terbuka atau mulut yang masih terbuka, yakni kita perlu memberikan atau merapatkan dagu tersebut. Jika sudah bisa dirapatkan atau dirapatkan, kalau tidak bisa dibiarkan saja. Dan seterusnya menyedekapkan tangan beliau seperti halnya sholat, seperti ini, dan menutup seluruh tubuh. Pada daerah kami, untuk menutup seluruh tubuh ini agak dibuka bagian mukanya agar bisa dilihat oleh para pelayat, dan meletakkan posisi jenazah menghadap kiblat. Yang peralatan yang perlu disiapkan yakni kain kafan, gunting, kapas, kapur barus, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, air bersih secukupnya atau gayung, kain basah, sarung tangan jika diperlukan untuk membuang kotoran jenazah, kain penutup jenazah, handuk, kembang, minyak wangian, jarum, benang, dan bisa dengan gunting tadi. Hal yang pertama yang dalam pelaksanaan ini yakni mengukur tinggi jenazah tersebut, yakni menggunakan tali atau dengan meteran baju, yakni jika jenazah itu laki-laki, kain kafan yang digunakan ada 3 lapis, yakni ditambah dengan celana atau sarung
dan baju atau dibuat jubah dan sorban. Kalau jenazah itu perempuan ada 5 lapis dan masing-masingnya dibuat juga, ada sarungnya juga, baju, dan dipakaikan kerudung atau jilbab di mukanya. Dan ukuran jenazah atau ukuran kain jenazah tersebut dilebihi dari ukuran jenazah pada ukuran awalnya. Misalkan tinggi jenazah itu 150, maka di masing-masingnya ditambah dengan 30 dari 20 sampai 30 cm tergantung lebar dari jenazah tersebut. Lanjut ke proses pemandian jenazahnya, yakni membaca niat dalam pelaksanaannya. Ada yang menyebutkan sebelum melaksanakan istinja atau membersihkannya atau sesudahnya. Lafal niat dalam memandikan jenazah: nawaitu ghusla ala hadzal mait fardholillahi ta'ala, yakni menyiram seluruh bagian jenazah dan meratakan air tersebut. Ada yang mengatakan air itu harus bisa membersihkan dan mensucikan, atau dengan menggunakan air yang mengalir. Menggosok seluruh bagian tubuh dilipat-lipatan bagian tubuh dan bagian belakang tubuh. Dalam pemandian ini kita diwajibkan untuk membersihkan seluruh bagian yang bisa menyebabkan mengeluarkan kotoran, yakni pada bagian mata, hidung, mulut, telinga, di bagian kemaluan, dan di lipatan tangan. Dalam membersihkannya kita bisa menggunakan sabun, dan pembersihannya di bagian indera atau dan kemaluannya kita bisa menggunakan kain basah untuk membuang kotoran. Untuk bagian kemaluan bisa kita pencet untuk jenazah bagian perutnya seperti ini, menekan, dan kita pakai kain untuk melihat bahwa apakah sudah bersih pada bagian tersebut atau belum. Setelah pengecekan sudah selesai dan membersihkan sudah selesai, dibilas dan diwudukan. Penguduan ini disunahkan mengudukan jenazah. Adapun dalam selesai pemandian tadi, kita diharuskan untuk memandi ganjil atau memandi air 9. Pemandian air 9 yakni menyiram 3 kali dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim ya Allah bagian atas, dan bagian kanan 3 kali juga Bismillahirrahmanirrahim, dan bagian kiri Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mengganti kain basah tadi, dilap badan si mayit menggunakan anduk atau kain kering dan dikain keringkan, dan merapikan rambut
Ada juga yang menyiramkan wewangian, yakni di daerah sini menggunakan air kapur. Adapun dalam tahap pemandian ini ada yang menggunakan seperti tempat pemandian jenazah yang khusus, atau jika tidak punya menggunakan batang pisang. Setelah proses pemandian mayit telah selesai, dilanjutkan dengan mengkafani jenazah. Laki-laki sudah saya jelaskan di awal tadi, tapi dengan 3 lembar kain kafan yang masing-masingnya ada sarung, baju, dan surban. Setelah disediakan, ada juga disediakan tali dari pemotongan tadi, yakni ada 5 tali yang untuk mengikat jenazah dengan kain kafan tadi, yakni pada bagian ujung kepala, bagian bahu, bagian pinggang, bagian lutut, dan bagian kaki, yakni ada 5 tali. Setelah itu, dan ikatnya pun berada di sebelah kiri, karena dalam penguburan nanti tali tersebut akan dilepas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan dalam pelaksanaan memandikan dan mengkafankan jenazah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.